Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arwen Harman, NIM 19059134. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang forecasting atau peramalan. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu forecasting. Forecasting adalah kegiatan yang bertujuan untuk meramalkan atau memprediksi segala hal yang terkait dengan produksi, penawaran, permintaan, dan penggunaan teknologi dalam sebuah industri atau usaha. Pikiran ini pada akhirnya akan digunakan oleh perusahaan maupun pihak manajemen operasional untuk membuat perencanaan terkait kegiatan usaha dalam beberapa periode tertentu. Selanjutnya adalah fungsi dan tujuan forecasting. Fungsi forecasting terlihat pada saat pengambilan keputusan. Keputusan yang baik ialah keputusan yang didasarkan atas pertimbangan apa yang akan terjadi pada waktu keputusan itu dilaksanakan. Selanjutnya adalah tujuan forecasting. Yang pertama, untuk mengkaji kebijakan perusahaan yang berlaku saat ini di masa lalu, serta melihat sejauh mana pengaruh di masa datang. Yang kedua, peramalan diperlukan karena adanya time lag atau delay antara saat suatu kebijakan perusahaan ditetapkan dengan saat implementasi. Yang ketiga, peramalan merupakan dasar penyusutan bisnis pada suatu perusahaan sehingga dapat meningkatkan efektivitas suatu rencana bisnis. Berikutnya adalah jenis-jenis peramalan. Yang pertama, peramalan berdasarkan waktu. Peramalan berdasarkan waktu terbagi menjadi 3, yaitu peramalan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Peramalan jangka panjang yaitu yang mencakup waktu lebih dari 18 bulan. Misalnya, peramalan yang diperlukan dalam kaitannya dengan penanaman modal, perencanaan fasilitas, dan perencanaan untuk kegiatan bank. Yang kedua, peramalan jangka menengah yaitu mencakup waktu antara 3 sampai 18 bulan. Misalnya, peramalan untuk perencanaan penjualan, perencanaan produksi, dan perencanaan tenaga kerja tidak tetap. Selanjutnya, peramalan jangka pendek yaitu mencakup waktu kurang dari 3 bulan. Misalnya, peramalan dalam hubungan dengan perencanaan pembelian material, penjadwalan kerja, dan penugasan karyawan. Yang kedua, peramalan berdasarkan fungsi. Peramalan berdasarkan fungsi terbagi menjadi 3, yaitu peramalan ekonomi, peramalan teknologi, dan peramalan permintaan. Peramalan ekonomi. Peramalan ini menjelaskan siklus bisnis dengan memprediksi tingkat inflasi, ketersediaan uang, dana yang dibutuhkan untuk membangun perumahan, dan indikator perencanaan lainnya. Selanjutnya, peramalan teknologi. Peramalan ini memperhatikan tingkat kemajuan teknologi yang dapat meluncurkan produk baru yang menarik, yang membutuhkan pabrik dan peralatan yang baru. Yang ketiga, peramalan permintaan ialah proyeksi permintaan untuk produk atau layanan perusahaan. Proyeksi permintaan produk atau layanan suatu perusahaan. Peramalan ini juga disebut peramalan penjualan yang mengendalikan produksi, kapasitas, serta sistem penjadwalan dan menjadi input bagi perencanaan keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusia. Yang ketiga adalah peramalan berdasarkan jenis. Peramalan berdasarkan jenis terbagi menjadi 2, yaitu peramalan kualitatif dan peramalan kuantitatif. Peramalan kualitatif yaitu peramalan yang didasarkan atas kualitatif pada masa lalu. Hasil ramalan yang dibuat sangat tergantung pada orang yang menyusunnya. Hal ini penting karena peramalan tersebut ditentukan berdasarkan pemikiran yang bersifat intuisi, pendapat, dan pengetahuan serta pengalaman dari penyusunnya. Peramalan kuantitatif yaitu peramalan yang didasarkan atas data penjualan pada masa lalu. Hasil peramalan yang dibuat sangat tergantung pada metode yang dipergunakan dalam peramalan tersebut. Penggunaan metode yang berbeda akan diperoleh hasil data yang berbeda pula. Yang keempat adalah peramalan berdasarkan sifat. Peramalan berdasarkan sifat terbagi menjadi 2, yaitu peramalan subjektif dan peramalan objektif. Peramalan subjektif yaitu peramalan yang didasarkan atas perasaan atau intuisi dari orang yang menyusunnya. Peramalan objektif
yaitu peramalan yang didasarkan atas data yang relevan pada masa lalu dengan menggunakan teknik-teknik dan metode-metode dalam penganalisaan data. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam menentukan peramalan. Yang pertama, definisikan tujuan peramalan. Misalnya, peramalan dapat digunakan selama masa praproduksi untuk mengukur tingkat dari suatu permintaan. Yang kedua, buatlah diagram pancar atau plot data. Misalnya, memplot demand versus waktu, di mana demand sebagai ordinat Y dan waktu sebagai aksis X. Yang ketiga, memilih model peramalan yang tepat. Melihat dari kecenderungan data pada diagram pancar, maka dapat dipilih beberapa model peramalan yang diperkirakan dapat mewakili pola tersebut. Yang keempat, lakukan peramalan. Yang kelima, hitung kesalahan ramalan. Keakuratan suatu model peramalan bergantung pada seberapa dekat hasil peramalan terhadap nilai data yang sebenarnya. Yang keenam, pilihlah metode peramalan dengan kesalahan yang terkecil. Apabila nilai kesalahan tersebut tidak berbeda secara signifikan pada tingkat ketelitian tertentu, maka pilihlah secara sembarang metode-metode tersebut. Yang ketujuh, lakukan verifikasi untuk mengevaluasi apakah pola data menggunakan metode peramalan tersebut sesuai dengan pola data sebenarnya. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah dan penyampaian materi yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.